Dulu insecure karena gendut, sekarang agak-agak insecure sama tinggi badan. Kalau bisa merubah keadaan lo, pengennya punya tinggi dan berat badan berapa? Jangan 179, ketinggian banget. Sama guru tuh sering disebut jangkung gitu, tiang-tiang. Karena jadi korban bullying itu jadi kayak takut ke sekolah ketemu teman-teman tuh kayak aduh bakal jadi sasaran lagi nih. Aneh aja gitu kenapa cowok-cowok suka insecure sama cewek yang lebih tinggi. Nggak usah minder gitu. Kalau misalkan aku udah sama kamu ya udah nggak usah minder lagi gitu. Pansos tuh dosa nggak sih? Audio, 3, 2, 1, action. Halo, gue Siska Bowi. Jadi hari ini gue akan jawabin pertanyaan dari kalian. Sebutkan 3 hal yang menggambarkan diri lo. Tinggi, apalagi ya, rambutnya tebal, mirip Widi Vieira. Wow. Selanjutnya, pernah insecure pada diri sendiri nggak? Pernah sih, insecure ini insecure banget. Dulu insecure karena gendut, terus sekarang agak-agak insecure sama tinggi badan, tapi udah biasa aja sih. Kalau bisa merubah keadaan lo, pengennya punya tinggi dan berat badan berapa? Apa ya? Lebih ke pengen ngerubah berat badannya aja sih sebenarnya. Tingginya kira-kira mau berapa? 160 kah? Atau 165? Oh, 168 deh mentok, jangan 179, ketinggian banget. Pilih mana, lo pengen jadi notaris atau finalis Putri Indonesia? Sebenarnya kalau ikutan Putri Indonesia tuh nggak menjamin masuk, jadi notaris aja lah sesuai jurusan aku gitu. Pernah kesulitan belanja pakaian celana atau sepatu nggak? Ini tuh masalah terpenting aku banget karena jarang banget dapat celana yang pas batik kaki aku kan, jadi dapatnya tuh yang ngegantung terus, jadi sekalinya dapat tuh kayak anugerah banget deh pokoknya. Selanjutnya, apa pengalaman unik waktu sekolah karena bertubuh tinggi? Apa ya, jadi sama guru tuh sering disebut jangkung gitu, tiang-tiang, jadi punya nickname sendiri. Terus kalau misalkan upacara disuruh paling depan soalnya biar nutupin yang belakang tuh nggak kena matahari, jadi keademan gitu. Terus lo pernah jadi korban bullying nggak? Pernah banget. Ini tuh waktu dari kelas 2 SMP sampai kelas 3 itu tuh selalu dibully banget sama teman-teman cowok, sampai nggak punya teman juga, sampai kayak kalau nyari teman sekelompok tuh nggak ada yang mau, segitunya banget gak sih? Terus karena jadi korban bullying itu jadi malas ke sekolah, kayak takut ke sekolah ketemu teman-teman tuh kayak aduh bakal jadi sasaran lagi nih, terus jadi minder. Paling penting sih itu sih, kayak minder, insecure, takut ketemu orang karena diledek-ledekin, dikata-katain nggak enak gitu sih. Iya, abis itu kan pernah tuh lagi naksir sama cowok di kelas, terus aku ngasih kue gitu karena dia lagi ulang tahun kan, terus sama temen-temennya kuenya dihancurin saking gak sukanya sama aku, terus buku aku dirobek-robek juga, gitulah pokoknya kayak sejahat itu sih. Selanjutnya, apa yang mau lo utarain ke orang yang pernah bully lo? Pokoknya yang dulu pernah ngebully aku, walaupun dulu aku kayak down banget gitu, aduh sedih banget deh jadi aku yang dulu, tapi aku makasih banget karena setelah dibully itu kayak bikin aku berubah jadi sekarang. Terus pernah juga yang ngebully aku tuh, yang bertahun-tahun ngebully aku sampai dia minta tips diet sama aku. Aku sih nggak dendam ya, jadi kayak udah aku ngasih-ngasih aja gitu. Paling sebel kalau orang bilang lo, pokoknya sebel tuh paling bilang ih tiang listrik kayak raksasa gitu. Padahal kayak orang tinggi tuh banyak gitu. Mungkin mereka nggak pernah lihat orang tinggi juga, jadi aku dikatain kayak gitu. Apa pekerjaan rumah yang ribet buat orang tapi sangat mudah buat lo lakuin? Kayak ngambil barang-barang tempat tinggi gitu, terus benerin lampu, itu kan orang-orang harus naik tangga dulu, apa aku kayak tinggal doang udah selesai. Hal simple apa yang nggak bisa lo lakuin? Duduk di pesawat, kan orang tinggal masuk aja gampang. Aku tuh susah, kayak harus perjuangan dulu baru aku bisa duduk dengan baik. Sering bikin cowok yang PDKT insecure, spill tipe idaman lo dong. Sebenarnya mereka insecure sama tinggi badan aja sih, tapi aku selalu bilang kayak nggak usah insecure gitu. Tapi akunya biasa aja. Kamu pengennya lebih tinggi dari kamu apa enggak? Iya, pengennya yang lebih tinggi sih. Tapi justru yang lebih pendek tuh lebih baik daripada yang lebih tinggi. Iya beneran, serius. Tipe idaman apa ya? Gak harus selalu tentang tinggi sih. Yang penting orangnya baik sama bener-bener aja. Apa pesan buat cowok yang minder ngedeketin lo? Nggak usah minder gitu. Kalau misalkan aku udah sama kamu ya udah nggak usah minder lagi gitu. Pede aja. Aku tuh nggak selalu lihat fisik kamu kok. Yang penting hati kamu tulus dan baik sama aku.
Netizen nggak tahu kalau gue dulu punya cita-cita jadi pramugari dan pas ikutan daftar kayak kan punya standar tingginya, aku tuh justru ketinggian makanya nggak masuk. Kamu berapa sih itu pramugari? Maksimal 170. Kecuali kalau di luar kayaknya masuk deh. Kalau di sini ketinggian. Sama atapnya aja kayak aku harus agak ini. Kepikiran buat pansos untuk jadi artis nggak? Pansos tuh dosa nggak sih? Ya udah nggak apa-apa berarti. Putih, tinggi, langsing, tipe idaman pria sejuta umat, spill rahasianya dong. Jadi kan semuanya nggak ada yang instan, dulu juga aku kayak berproses gitu bertahun-tahun malah. Jadi yang penting tuh apa ya, kalau emang mau, oh aku mau berubah nih misalkan, pengen tinggi, pengen langsing. Pokoknya yang pertama tuh komitmen, terus harus punya target juga. Terus kalau mau ngejalanin diet, ya harus mengikuti diet yang benar gitu. Terus harus sabar, karena semuanya butuh proses gitu. Jadi usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu. Punya tubuh tinggi, kesulitan dapat pasangan nggak? Susah banget nih, selain cari pakaian juga ini adalah hal yang susah untuk didapetin. Soalnya kayak baru deket sama cowok, udah lihat, ih kamu tinggi banget ya, minder deh, kayak apa sih baru juga kayak gitu, baru juga tinggi badan gitu. Aneh aja gitu kenapa cowok-cowok suka insecure sama cewek yang lebih tinggi. Apa pengalaman unik lo punya tinggi badan? Pengalaman uniknya paling kalau di tempat umum tuh jadi pusat perhatian gitu sih. Sama orang-orang suka ngeliatin gitu kalau kemana-mana. Sekarang aku suka naik angkot tuh, kalau naik angkot suka kadang diketawain sama supirnya, ya Allah Neng, jangkung amat gitu sih. Terus kalau jajan-jajan di kaki lima tuh kayak itulah suka melebihi gerobaknya, aku juga nggak tahu kenapa. Aku kira bakal 1-2, ternyata semua gerobak tuh lebih tinggi aku daripada gerobaknya. Kalau misalkan lagi liburan kemana gitu, ke Bali lah atau lagi pulang kampung ke Salatiga suka dibilang turis, padahal kan aku mah dari Bandung gitu ya, Wajang Bandung gitu. Jadi nggak ada bule-bulenya. Sebenarnya gue punya bakat yang nggak diketahui orang, yaitu paling bakatnya di bidang olahraga aja sih. Kayak aku jago berenang kalau di laut gitu. Oke, sekarang gue masuk ke sesi jawab pertanyaan netizen. Ini gue random bacain pertanyaannya. Saking tingginya pernah nyentuh surga nggak sih? Ya walaupun tinggi, kayak kan aku belum pernah mati ya, jadi aku belum tahu tuh gimana surga, nyentuh surga tuh gimana. Kakak ada gen dari mama papa, aku ada gen dari papa sih, dari buyut. Tapi kadang suka dibilang, kok mama papanya nggak tinggi, jangan-jangan anak adopsi ya gitu, kayak apa sih gitu. Kan tinggi badan tuh nggak selalu dari papa mama gitu, bisa aja turun-temurun. Mungkin ibunya dulu waktu mengandung mbaknya makan kacang panjang terus, ya gitu mah makan kacang panjang. Tuh kata mamaku juga enggak, berarti ini mah mitos, ini mah mentok sampai umur berapakah tumbuh tinggi itu sebenarnya beda-beda sih, tapi kalau misalkan diasah tuh bisa kayak aku umur 22 tuh masih nambah 2 cm. Asal diasah kayak olahraganya kenceng, terus minum susu, asupan gizinya bisa nambah tinggi kok. Cara biar nggak insecure gimana sih Kak? Sebenarnya insecure tuh nggak boleh sih sebenarnya. Jadi apa yang kamu punya terus kamu insecurein tuh bukan suatu kekurangan, malah bisa jadi kelebihan gitu buat kamu. Jadi jangan berpikir nggak pede atau gimana. Misalkan kayak aku dulu insecure, tapi kan contohnya bisa kayak aku sekarang, jadi ya pede aja gitu. Sama harus bodo amat sama kata-kata orang lain, tutup kuping aja. Kalau naik mobil kudu pakai helm nggak Kak? Kalau mobilnya pendek bisa tuh atasnya dibolongin, terus aku pakai helm bisa biar nggak kena tilang. Terus kalau misalkan balapan baru aku pakai helm gitu. Tinggi sekali, pasti ngisi token listrik nggak pakai jinjit ya? Iya. Kalau di aku sih kejangkau banget ya, kalau di orang lain yang di rumah ya susah gitu. Jadi aku tinggal ngangkat tangannya aja udah beres. Pasti emaknya dulu hobi makan tiang listrik. Iya kali, tiang dimakan. Naik motor metik dengkulnya mentok Kak. Ih, iya banget ini. Jadi si yang bawa motornya bisa senderan gini, ada tatakan kursi kaki akunya. Iya. Terus jadi kalau naik motor metik tuh apa ya, jadi aku berasa ngabisin tempat gitu. Terus jadi kayak gede. Pas naik motor kan tuh pasti lebih tinggi tuh dari yang bawa, jadi bisa lihat dunia sekitar gitu. Jelas banget. Itu dia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian, dan jangan lupa selalu saksikan konten Yakin Tahu di official Trans 7, dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok aku di @haye.siska. Thanks for watching.